من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam mushola yang kita cintai ini. Itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada manusia yang mulia, manusia yang telah sukses membawa manusia atas kepemimpinannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam ini, ada baiknya saya mengatur kata-kata kemuliaan saya yang saya muliakan Abuya di Kubah beserta Umi yang saya muliakan Abu Umi pimpinan daya pesantren Istiqomah bin Darul Mu'arif dan Darul Mu'arifah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan acara ini, ada baiknya kita memanggil salah seorang qari yang akan dibacakan oleh Tengku Arya dari Abdiya. Kepada Tengku Arya dari Abdiya, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Arya dari Abdia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada acara kita pada malam ini. Baiklah, pada malam yang penuh gemerlap bintang ini, sebelum kita mengambil nomor undian, kami beritahukan kepada para pendengar harap menjaga kode etik jurnalistik.
nomor undian yang terpilih, saya akan membacakan sebuah pantun. Presiden kita namanya Jokowi. Di sampingnya ada Abu Janda. Mudah-mudahan tengku-tengku yang tampil malam ini bisa lolos semua ke final. Ya, peserta yang keluar nomornya yaitu nomor 2. Kepada peserta nomor 2, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kata-kata takzim wal rahman saya kepada almarhum Abu, almarhum Ali, dan almarhumah Umi yang ada di rumah hanyalah doa yang dapat kita panjatkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang saya hormati kepada Ibu Pimpinan Dayah Darul Ma'arif dan Dayah Darul Ma'arifah beserta keluarga. Yang saya hormati kepada seluruh dewan-dewan guru dan dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta kepada seluruh talabah-talabah sekalian yang semangatnya masih bertumbuh dalam menuntut ilmu di bawah panji Dayah Darul Ma'arif tercinta. Ucapan terima kasih pula tak lupa pula saya ucapkan kepada Tunku Protokol yang telah bersedia memanggil nama saya, guna dan maksud hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sehingga menjadi rangkaian-rangkaian kata yang berjudul Pemuda Merupakan Harapan Bangsa dan Agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kaum muda, yang mana masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pandangan masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah masih indah mengkilat. Oleh karena itu, wajar bin pantas bila para remaja menjadi salah satu faktor bagi maju dan mundurnya sebuah bangsa dan agama. Setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan yang tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi sosok yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang, yang mampu menjadi pemimpin pada masa selanjutnya. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin di hari esok. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuda merupakan harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara. Demikian juga di dalam waktu yang sama, pemuda merupakan harapan Islam yang akan berjuang demi ajaran Islam.
yang akan berjuang dalam mempertahankan undang-undang Islam dan yang akan melindungi generasi muda-mudi Islam secara luas dari pengaruh gaya hidup barat yang merusak. Naudzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuda merupakan tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia. Maka hancur dan makmurnya sebuah bangsa dan agama itu bergantung pada pemuda. Pemuda dianggap melambangkan dengan semangat yang tidak pernah redup. Pemuda dianggap melambangkan dengan keberanian yang tidak pernah luntur. Pemuda dianggap melambangkan dengan kekuatan yang tidak mudah hancur. Oleh karena itu, Presiden pertama kita Soekarno suatu ketika pernah berkata, "Berikan kepadaku 1000 orang tua, maka akan kucabut seluruh dari akarnya. Tetapi jika kau beri kepada aku 10 pemuda, maka akan kuancamkan dunia." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Presiden kita itu lebih menghargai pemuda ketimbang orang tua. Mengapa? Mengapa Presiden itu lebih menghargai pemuda ketimbang orang tua? Dikarenakan pemuda memiliki tekad yang besar dengan memainkan peranan yang lebih jitu, serta memiliki potensi dan energi yang besar yang dapat dibanggakan. Setiap pemuda memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah agama kita menganjurkan kepada kita agar kita menjadi pemimpin Islam yang fleksibel bagi masyarakat, yang pada akhirnya harus mempersembahkan sumbangan bagi perkembangan Islam secara meluas. Namun ironisnya, di era yang canggih ini, di zaman dengan teknologi yang semakin berkembang ini, kita menyaksikan perbuatan kaum muda selalu bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Mereka dengan sengajanya membuang waktu luangnya, menyia-nyiakan waktu mudanya dari pagi hingga petang, dari petang hingga malam, hanya untuk memainkan game Mobile Legends, memainkan game PUBG Mobile. Bahkan sedihnya lagi, mereka dengan sengajanya menyia-nyiakan waktu mudanya hanya untuk memutarkan satu permainan yang sedang viral-viralnya, yaitu permainan chip. Bahkan sekarang mereka sibuk dengan permainannya, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan kopinya, sibuk dengan tembakaunya, seraya berkomentar tentang dunia tanpa pernah melangkah, tanpa pernah berfikir tentang bangsa yang sedang diombang-ambing kehancuran. Mereka bahkan tidak peduli lagi akan pendidikan Islam. Dan mereka dengan sengajanya menghindari ajaran Islam dan malah mengikuti kebudayaan barat yang merusak. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Remaja dan pemuda seolah-olah kehilangan identitasnya, hilang jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter Islam. Remaja dan pemuda menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, jumud dalam mencari solusi, dan seringkali jalan pintas yang dicari. Atas nama kebebasan berekspresi, remaja ugal-ugalan di jalan atas nama mencari jati diri. Perginya malam, pulangnya pagi. Kedua orang tuanya pun tak mereka peduli, tak peduli lagi akan adanya ayat-ayat suci. Pacaran, judi-judian, mabuk-mabukan, free sex menjadi kegiatan sehari-hari.
lebih mudah mencari pemuda pandai menyanyi daripada pemuda pandai mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru Lionel Messi daripada pemuda yang meniru baginda Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat membayangkan dan kita tidak dapat menggambarkan apa yang bakal terjadi di bangsa kita jika semua pemuda tidak memperhatikan tanggung jawab tersebut. Kita harus sadar bahwa tanggung jawab membangun bangsa dan menegakkan agama itu sangat bergantung pada kita. Oleh karenanya, setiap pemuda adalah agen yang penting dalam masyarakat yang harus memiliki keimanan yang kuat, jiwa yang sehat, dan pribadi yang dermawan, yang selalu percaya diri dan tidak pernah mengandalkan kedua orang tuanya, sebagaimana Sayyidina Ali pernah mengatakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang dapat kita ambil kesimpulan ialah masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Oleh karena itu, wajar dan pantas bila para remaja dan pemuda menjadi salah satu faktor bagi maju dan mundurnya sebuah bangsa dan agama. Tanggung jawab pemuda ialah membangun bangsa dan menegakkan agama, dan berjuang dalam mempertahankan undang-undang Islam, dan berjuang dalam melindungi generasi muda Islam. Kita harus sadar bahwa tanggung jawab membangun bangsa dan menegakkan agama itu bergantung pada pemuda. Oleh karena itu, wahai pemuda Islam sekalian, perjuangkan agama Islam di atas permukaan bumi ini. Jangan sampai diinjak-injak oleh kafir laknatillah. Karena tahukanlah, semangat pemuda dapat meruntuhkan gunung-gunung yang tinggi. Himmatur rijal tasqutul jibal. Semangat pemuda dapat meruntuhkan gunung-gunung yang tinggi. Oleh karena itu, wahai pemuda Islam sekalian, kobarkan semangat mudamu, sing-singkan dengan bajumu, ikatilah tali persatuan dan kesatuan dengan erat-erat. Perjuangkan agama Islam di atas permukaan bumi ini. Jangan mundur setapak pun, jangan gentar sedikit pun, karena yakinkanlah Allah pasti menolong kita. Kumu ya asadallah, kumu lidinikum, kumu lidinikum, kumu li qur'anikum, kumu li ulamaikum. Bangun kalian untuk agama kalian, bangun kalian untuk Al-Quran kalian, bangun kalian untuk ulama kalian. Cukup sudah kalian tertidur, karena di hadapan kalian terdapat musuh-musuh yang nyata. Cukup sekian pidato singkat saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, peserta yang baru saja tampil, yang bernama Ramadhani dari Birun, kelas 1B, yang berkabilah Ipau, yang membawakan sebuah syarahan pemuda merupakan harapan bangsa dan agama. Baiklah, selanjutnya akan kita tarik lagi. Jatuh kepada pemegang yang bernomor 14. Kepada yang bernomor 14, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sidang talabah yang Allah muliakan. Dalam menjalani hidup di dunia ini tentu tak lepas daripada timbal balik dunia. Ada baik, ada buruk, ada tersesat, ada terpetunjuk. Dan alhamdulillah Allah telah takdirkan kita terlahir daripada orang-orang Islam, terlahir daripada orang-orang yang beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak bisa bayangkan kalau kita terlahir daripada mereka orang-orang kafir, terlahir daripada mereka yang tersesat menyesatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan dan hanya satu yang akan selamat. Mereka adalah yang mengikuti caraku dan mereka yang mengikuti cara sahabat-sahabatku. Kita Ahlus Sunnah mengikuti cara Rasulullah dengan berpegang teguh pada hadis dan Al-Quran, dan cara kita mengimplementasikan hadis dengan cara sahabat-sahabat Rasulullah. Dan di antara 72 golongan sesat, ada satu yang paling sesat, menyesatkan umat manusia. Mereka adalah golongan Syiah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tujuan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sedikit informasi, sedikit ilmu, karena Rasulullah pernah berpesan, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Maka tergugahlah hati kami untuk menyampaikan satu mata syarahan pidato dengan judul menolak paham Syiah. Sidang talabah pecinta Ahlus Sunnah, insya-Allah masuk surga. Kita sering mendengar kata-kata Syiah dan kita tahu kalau Syiah ini sedang di jalan tak benar. Namun ada sebagian orang mengatakan kalau Syiah dan Ahlus Sunnah kan sama. Mungkin orang ini belum tahu bagaimana dikatakan dengan Syiah. Apa perbedaan antara kita dan mereka sehingga mereka dikatakan tersesat, menyesatkan umat manusia. Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir sana, ada 5 perbedaan Syiah dan Ahlus Sunnah yang tak mungkin bisa disatukan. Yang pertama, mereka menambah rukun iman yang ke-7, yaitu wajib beriman kepada imam yang 12. Bila mana Rasulullah wafat digantikan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali wafat digantikan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan wafat digantikan Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Husain wafat digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin wafat digantikan Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq wafat digantikan Musa Al-Kadzim, Musa Al-Kadzim wafat digantikan dengan Ali Ridha, sampai ke Imam 12. Imam yang 12 masih hidup sampai sekarang. Beliau bersembunyi di dalam gua Sirdap Irak. Maka sesiapa yang tak percaya Imam yang 12 kafir, halal darahnya. Maka mereka mengkafirkan kita Ahlus Sunnah. Man kafara kafirun. Barang siapa yang mengkafirkan seseorang, maka kafir
kafirlah dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, mereka mengatakan setelah Rasulullah wafat digantikan Sayyidina Ali, maka sesiapa yang mengambil tahta Ali kafir, halal darahnya. Maka Abu Bakar dan Umar kafir. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi, ada doa khusus laknat Abu Bakar dan Umar dibacakan setiap subuh. Allahumma ansana yang Tuhan, ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar, pengambil tahta Ali. Bahkan lebih daripada itu, lebih parahnya lagi mereka mengkafirkan seluruh sahabat Nabi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kecuali 3. Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu, semua kafir. Maka mereka tak terima hadis Aisyah, Abu Hurairah, Umar, karena mereka mengatakan ini kafir. Yang ketiga, mereka mengatakan kalau Quran yang sering kita baca, Quran yang sering kita dengar, itu palsu, tidak original. Ustaz Utsman ini, Utsman punya kerja, padahal di dalamnya banyak sekali nama-nama Ali tercantum, dibuang oleh Utsman. Ini tuduhan yang amat keji kepada sahabat Rasulullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sidang talabah yang dirahmati oleh Allah. Pernah suatu waktu Syekh Sengki diajak debat oleh pembesar Syiah. Mereka berkata, ayo kita berdebat, kita cari mana yang benar. Kata Syekh Sengki, boleh kita berdebat. Lalu diangkatnya Quran sambil berkata, kalian percaya nggak ini? Karena supaya nanti kita berselisih, kita masih bisa kembali ke sini. Tapi apa jawab mereka? Kami tak percaya Quran itu. Quran itu kurang, Quran itu palsu, Quran itu tidak original, kata mereka. Kata Syekh Zengki, kalau begitu tak payah kita berdebat. Untuk apa? Takkan ada hasilnya nanti. Yang keempat, ada namanya ta'qiyah. Ta'qiyah artinya berlindung. Bila mana di sini yang hadirnya Syiah, maka dia akan mengatakan Syiah. Bila mana di sini yang hadir Ahlus Sunnah, maka dia akan mengatakan Ahlus Sunnah. Yang kelima, mereka menghalalkan nikah mutlak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sidang talabah penolak paham Syiah yang Allah muliakan. Dari 5 perbedaan di atas dapat kita tarik kesimpulan yang bahwa kita tak dapat bersatu dengan Syiah. Kita masih bisa bersatu dengan mereka yang berbeda fikih, semacam Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Tapi kalau sudah beda akidah, kita tak dapat bersatu. Sekali Syiah tetap Syiah, sekali Ahlus Sunnah tetap Ahlus Sunnah. Maka dari itu perlu bagi kita untuk membentengi diri daripada mereka. Mari tingkatkan belajar dan terus belajar. Karena kesuksesan bukan milik orang-orang yang pandai dan cerdas, tapi kesuksesan milik orang-orang yang mau bekerja keras. Jadikan kekurangan sebagai tanda mencapai kesuksesan. Ingat, janji Allah takkan pernah mengecewakan. Jika kamu masih merasakan kecewa, berarti ada yang salah dengan imanmu. Sidang talabah yang Allah muliakan, hidup di dunia ini tak banyak waktunya. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Dunia akhirat kau kejar,
tengku yang baru saja tampil yang bernama Mirza Hidayat dari Calak kelas 2E berkabilah Pantai Barat yang membawakan sebuah judul menolak paham Syiah. Jangan ribut, ada pantun. Yang trending Nisa Sabian, yang patah hati para santri. Kalau tengku-tengku punya kakak perempuan, kasih saja sama Dewan Juri. Baiklah, akan kita panggilkan nomor undian yang baru saja kita pilih, yaitu nomor 7. Kepada peserta berkunjung, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي قلبه. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji kehadirat Allah, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan duduk pada langit tanpa berhentian dan duduk pada bumi tanpa landasan beserta isi keduanya. Salawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada malam yang berbahagia ini. Dan kita bersama kepada almarhum Abu dan Umi yang ada di Kubah, hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa afihima wa'fu anhuma. Amin amin ya rabbal alamin. Kata-kata ketakziman wal ikraman kami kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'arif maupun Dayah Darul Mu'arifah beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan guru, karena dengan adanya dewan guru pendidikan di Dayah Darul Mu'arif maupun Dayah Darul Mu'arifah berjalan dengan lancar. Dan tak lupa pula kepada seluruh para yang dirahmati Allah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami membawakan sebuah syarahan singkat yang berjudul Hatimu Adalah Rajamu. Setiap insan yang dilahirkan ke dunia ini terlahir secara fitrah, kemudian berlanjut ke usia yang dewasa. Kadang-kadang sikap dan tingkah lakunya sungguh
mana bertingkah pun bukan di alam yang lain. Kecil terlihat di mata, namun dia sangat berpengaruh di alam semesta. Semua anggota pun tunduk pada layaknya seorang raja. Itulah dia hati manusia. Masyarakat muslimin sidang polabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat dari sudut pandang Islam, bahawa setiap negara membutuhkan seorang raja sebagai pengatur dan pemimpin rakyat jelata. Begitu juga dengan jasad kita manusia, juga memiliki seorang raja, yaitu hati. Binasanya jasad karena hati, mulianya jasad pula karena hati. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah olehmu bahawa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang apabila baik daging tersebut maka baiklah jasadnya. Akan tetapi apabila buruk daging tersebut maka buruklah jasadnya. Ketahuilah olehmu itu adalah hati. Hati ibarat samudra, tempat berlayar seluruh anggota. Jika samudra penuh dengan ombak dan gelombang, maka kecil kemungkinan untuk sampai ke tempat tujuan. Begitu juga dengan hati kita manusia. Jika selalu berputar pada kebodohan dan kejahilan, maka jangan akan berpuncak pada kebahagiaan. Karena hati tanpa diculupkan dan berzikir kepada Allah akan burung sayapaku, hitam bagaikan burung gagak. Ingatlah, samurai saja yang dikenal sebagai senjata paling tajam, maka akan bermula jika tanpa dirasa. Begitu juga dengan hati kita manusia, akan kaku dan beku jika tidak melihat kepada Sang Ilahi Rabbi. Perubahan pun tak akan pernah terjadi jika insan tidak menjaga hati. Mulut boleh saja berbicara apa, namun ketika hati mengundurkan diri, usahamu akan sia-sia. Sidang polabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulailah perubahan melalui hati, maka kapan baguslah mata dan lisan. Itu dari di atas menunjukkan bahawa baguslah. Namun sebaliknya, jika mata dan lisan melihat adalah keburukan, itu dari di atas menunjukkan bahawa buruknya hati. Sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam kitab Sirajul Ghalibin. Dan ingatlah, salah satu perkara rusaknya hati ialah terjerumus ke dalam perkara syubhat dan sering bergelana dengan barang-barang yang haram. Alhasilnya, jika hati sudah mulai padam dari nilai-nilai agama, maka pola pikir pun akan ikut serta. Karena yang hendaknya kita mesti berfikir dengan hati, bukan dengan otak. Begitulah yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dan ingatlah, setiap kegelapan tidak akan pernah menyatu dengan cahaya. Begitu juga dengan hati kita, tidak akan pernah bercahaya jika tanpa adanya ilmu dan agama. Masyarakat muslimin sidang polabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali Allah yang bernama Rabi'atul Adawiyah, beliau pernah berkata, sungguh kata beliau, aku jadikan Allah dalam hatiku, berbicara dan berdialog dengannya. Sedangkan tubuhku aku biarkan dengan siapa saja. Akan tetapi hatiku senantiasa berjinak-jinak dengannya. Subhanallah. Begitu halusnya kita pahami kalam Allah tersebut. Sekalipun tubuhnya duduk dengan siapa saja, akan tetapi hati Nabi Agung adalah beliaulah yang sudah mencapai martabat wali Allah, yang hatinya senantiasa berjinak-jinak dengan Allah, yang jauh berbeda dengan hati kita yang selalu dihiasi dengan cahaya keindahan dunia ini. Di dalam dunia ini terdapat banyak cahaya, cahaya wanita, harta, dan masih banyak cahaya dunia lainnya. Sehingga kita lupa akan siapa yang telah menciptakan cahaya yang ada di dalam hati kita. Mengapa ini semua bisa terjadi hadirin? Karena disebabkan banyaknya
Karena maksudnya penyakit dunia yang bergelora dalam hati seorang hamba. Masyarakat muslimin, sidang ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada penyakit tanpa obatnya. Karena setiap itu ada penawarnya. Salah satu cara mengujikan hati yaitu dengan cara perbanyaklah kematian dan juga perbanyaklah membaca Al-Quran. Tiada usaha yang sia-sia. Jika itu memang kau kerjakan dengan penuh tanggungjawab dan kerja ini. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang artinya sesungguhnya hati manusia bisa saja berkarat sama seperti berkaratnya besi jika terkena air. Kemudian Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa yang bisa membersihkan? Rasulullah pun menjawab, perbanyaklah niat kematian dan juga perbanyaklah membaca Al-Quran. Masyarakat muslimin, sidang para wahyu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap lidah orang yang berakal itu berada di belakang hatinya. Sedangkan hati orang yang bodoh itu berada di belakang lidahnya. Karena setiap tutur kata yang kita utarakan terlebih dahulu dicerna oleh hati, baru kita keluarkan dengan tulisan kita masing-masing. Masyarakat muslimin, sedang berapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan pidato saya di atas, berpandai-pandai menyegah sang raja yang namanya hati. Karena dengan perbuatan hati kita mampu saja mendapatkan sebuah jalan menuju surga Allah. Dan dengan perbuatan hati kita pun saja mendapatkan sebuah jalan menuju Allah. Jangan kita pula. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hadirin, salah satu perkara rusaknya hati ialah terjerumus ke dalam perkara syubhat dan sering bergurau dengan barang-barang yang haram. Alhasilnya, jika hati sudah mulai padam dari nilai-nilai agama, maka penampilan pun akan ikut sering. Karena yang hakikatnya kita mesti berfikir dengan hati, bukan dengan otak. Begitulah yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi. Dan tahukanlah, setiap kegelapan tidak akan pernah menyatu dengan cahaya. Begitu juga dengan hati kita, tidak akan pernah bercahaya jika tanpa adanya ilmu dan agama. Letakkan hatimu di dalam bingkai ilmu, akan berdikari di dalam kegelapan petunjuk kesesatan. InsyaAllah hidupmu akan berbahagia dunia dan akhirat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, peserta yang baru saja tampil yang bernama Muhammad Rizki dari Biru, kelas 2C yang berkabilah IPAU, yang membawakan sebuah judul Hatimu Adalah Rajamu. Baiklah, kita akan panggilkan seorang pendai yang terkenal yang akan membawakan sebuah judul Diriku Bukan Dirimu, yaitu nomor undian 13. Kepada yang bernomor 13, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arbaban nuha wa rasama samsal bayani fis suril ulama. Di awal jumpa
Izinkan kami menghidangkan di pemikiran anda sepiring senandung puja untuk Rabbi, semangkuk puji untuk Rabbana. Marilah sama-sama kita panjatkan puja syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita dua macam nikmat. Dengan dua macam nikmat tersebut kita bisa hidup dalam dunia ini, dan dengan dua macam nikmat tersebut kita bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menebang pohon-pohon peradaban yang kejam dengan pedang tauhidnya dan membawa sejarah Islam dari manik-manik kemusyrikan ke periode Darussalam yang agamis dan harmonis. Dan juga kepada keluarga beliau dan al-sahabat beliau, tabi'in serta ulama, baik ulama di jajaran mutaqaddimin maupun ulama di jajaran mutaakhirin yang mukhtabar keduanya di sisi Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, ulama ialah pewaris daripada anbiya. Mereka lah yang telah menjaga kesucian Islam dari manik-manik kemusyrikan kotor-kotor mafia jahiliyah. Dan juga kata-kata takziman kami kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Ma'arif dan Dayah Darul Mu'arifah, dan juga kepada Abu selaku pimpinan Dayah Darul Cinta ini yang ada di Kubah, dan kepada Umi dan Abi. Hanya doa yang dapat kita sampaikan, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Dan juga kepada segenap dewan guru yang masih ada di Dayah tercinta ini, dan terima kasih kepada MC yang telah sudi kiranya membasahi dua bibir manisnya hanya untuk memanggil nama baik kami. Kami berdiri di sini bukan karena rayuan tema, bukan untuk mencari nama, dan bukan dua musik luka lama. Kami berdiri di sini akan membahaskan satu mata syarah yang bertema membangun generasi Islam yang berakhlak Islami. Dewan Hakim kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita lihat perkembangan di dunia modern zaman sekarang telah menjadikan berbagai macam ragam kehidupan di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini diakibatkan kenapa? Karena semakin majunya, semakin tingginya, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa disadari dan tanpa landasi iman dan takwa kepada Allah, yang mana hal ini lebih cepat pengaruhnya bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia di kalangan generasi muda. Timbul satu pertanyaan, lalu bagaimana cara membangun generasi Islam, pemuda dan remaja di zaman sekarang ini? Para jumhur ulama berpendapat salah satu cara membangun generasi Islam, pemuda dan remaja sekarang ini yaitu dengan pendidikan akhlak. Lalu apa pondasinya akhlak? Akhlak merupakan adatul iradah, suatu kuasaan pada kita. Akhlak merupakan salah satu pemberian Allah kepada manusia. Akhlak merupakan ini harus dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus menuju Islam. Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat, menjelaskan kita bagaimana cara membangun generasi Islam sekarang ini, yaitu dengan kita ketahui apa pondasinya akhlak bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia di kalangan generasi muda. Pondasi akhlak bagi generasi muda yaitu jalan yang lurus dan jalan yang benar menurut Islam. Dewan Hakim kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jadi akhlak yang benar yaitu akhlak yang landasi iman dan takwa kepada Allah akan tertolak akhlak yang tidak landasi dengan iman kepada Allah.
Selain itu, orang tua juga berperan penting dalam membimbing anaknya untuk mengasihi Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'ifan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah kalian takut apabila meninggalkan generasi belakang kalian. Generasi yang lemah. Lemah di sini lemah berbagai macam aspek. Salah satu aspek terpenting yaitu lemah masalah dalam akidah. Tetapi sekarang cukup disayangkan sebagai kita generasi muda. Tapi kita malah mengikut budaya-budaya orang luar. Kita pergi ke sana, tapi kita mengikut budaya mereka. Mereka pergi ke sini, mereka tidak mengikut budaya kita. Apa contohnya? Banyak sekali. Sekarang kita bisa lihat bagaimana memperbuat seperti ini dan juga seperti ini. Tapi kita mengikutnya. Itu apa makna tersebut? Dalam buku Art of Detection karangan daripada Jerry DeGill, di sana dijelaskan apa makna tersebut. Makna Art of Detection yaitu mereka menipu dunia, mereka menipu kita yaitu sebagai orang Islam. Mereka tidak senang kita bahagia, mereka tidak senang kita berbahagia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tetapi kita sebagai masyarakat dunia, sebagai pemuda, karena kita untuk memimpin untuk hari esok, kita sebagai generasi muda, kita sebagai pemuda, janganlah kita lemah, janganlah kita terpedaya apa yang dipamerkan oleh orang-orang luar. Karena kita sebagai calon pemimpin, sebagaimana selalu ungkapan, pemuda hari ini ialah pemimpin untuk hari esok. Jikalau pemudanya lemah, jikalau pemudanya zaif, bagaimana ke depannya? Bagaimana seterusnya akan bangkit satu negara? Bangkitnya satu negara, bangkitnya satu kampung, bangkitnya satu kecamatan. Diakibatkan pemudanya sukses, diakibatkan pemudanya maju, diakibatkan pemudanya kuat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekarang cukup disayangkan walaupun hari datang silih berganti, tapi kita tidak melakukan apa yang kita perbuatkan. Tapi mereka yang di luar sana melakukan apa yang mereka inginkan untuk menghancurkan kita semua. Maka iman lamdadalah yang akan membawa kita ke jalan yang benar dan jalan yang lurus. Kita generasi muda, janganlah kita lemah, janganlah kita zaif dalam segala perbuatan. Jikalau kita duduk sendiri, janganlah tanya pada rumput yang bergoyang, karena rumput tidak bisa bicara. Jikalau kita duduk sendiri, mulut terdiam, hati pun cukup bicara. Apa yang kita perbuat, kita pikirkan ke depannya. Apakah ke depannya kita akan sukses? Apakah kita ke depannya akan maju? Majunya satu negara diakibatkan pemudanya maju, majunya satu kampung diakibatkan pemudanya sukses. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita generasi muda, janganlah kita terperdaya dengan apa yang dipamerkan di luar. Mereka di luar berbuat asik-asikan, mereka di luar berbuat apa yang mereka inginkan. Tapi kita di sini hanya untuk menuntut ilmu Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi generasi yang Islami. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari syarah di atas, yaitu janganlah kita terperdaya apa yang kita dibuatkan sekarang. Karena dunia ini dibarangkan hanya bangkai, karena akhirat kekal selamanya. Hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Cinta kepada dunia pangkal daripada kesalahan. Maka kita jangan terlalu cinta kepada dunia, karena dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal di sini kecuali Allah. Maka kita sebagai generasi
generasi muda. Kita ibaratkan roda yang berputar. Ada kala kita di atas dan ada kala kita di bawah. Selagi kita masih di bawah, sebelum mencapai pimpinan atas, maka kita berjuang, maka kita menghadapi untuk akan ke depannya sebagai calon pemimpin. Jikalau kita di atas, kita apa yang perbuatkan? Jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang kuat. Jikalau ke depannya pemimpin dipegang oleh orang-orang zalim, apa yang kita pamerkan, apa yang kita banggakan, maka nesaknya satu negara diakibatkan pemuda hari ini. Untuk ke depannya, karena negara makin canggih, karena negara makin maju, diakibatkan negaranya maju. Kenapa? Karena pemimpinnya pemimpin yang zalim. Karena pemimpinnya pemimpin yang zalim. Bukan negara kita maju, tapi negara orang lain. Jikalau negara ini dipegang oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang kuat, maka kedepannya pemimpin, maka kedepannya Indonesia dipegang oleh kita generasi muda, akan membantu sesama yang ada sekarang ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai generasi muda, yang penting yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hakim yang terhormat, peserta yang baru saja tampil yang bernama Arif Munanda dari Nagan Raya, kelas 2E yang berkabilah Pantai Barat, yang membawakan judul Membangun Generasi Islam yang Berakhlak Islami. Baiklah, tenang. Akan kita cabut nomor undian yang bernomor 22. Kepada yang bernomor 22, waktu dan tempat kami persilahkan. Hana. Ya, selanjutnya kita panggilkan nomor 12. Kepada Tengku yang bernomor 12, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kami selaku manusia biasa tidak lupa mengaturkan kata-kata ketakziman, kemuliaan yang kami takzimkan serta yang kami muliakan kepada almarhum Ayub, almarhumah Ummi beserta almarhum Abi yang ada di Kubah. Hanyalah doa yang bisa kami sampaikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Seterusnya kepada Abu Pucuk pimpinan dan Istiqamatuddin Darul Mu'arif maupun Darul Mu'arifah beserta keluarga. Seterusnya kepada seluruh Dewan Guru, terkhususnya Dewan Juri dan para talabah sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lama sudah kita menetap di dalam bumi Allah yang fana ini. Berbagai macam prestasi telah kita ukir saat ini.
Ada yang telah berhasil menjadi PNS, ada yang telah berhasil menjadi orang kaya, hingga ada yang telah berhasil menjadi alim ulama. Namun ketahuilah hadirin, kehadiran kita di alam dunia ini dan juga kesuksesan yang telah kita capai hari ini, itu semua tidak terlepas daripada pengorbanan dua insan yang sangat mulia, yakni kedua orang tua. Akan tetapi keadaan keduanya saat ini sungguh sangat memprihatinkan, dikarenakan perilaku kasar sang anak kepada keduanya. Maka oleh kerana itu hadirin sekalian, berdasarkan peristiwa tersebut, maka tergugahlah hati kami untuk mengabarkan sebuah syarahan pidato yang berjudul Ingatlah Jasa Kedua Orang Tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, keindahan alam ini takkan pernah terasa indah oleh mata tanpa kehadiran kedua orang tua. Dan kepada hasilan yang telah kita capai hari ini juga tidak lepas daripada tetesan keringat kedua orang tua. Ayah kerja banting tulang, tak kenal pagi atau malam, tak peduli sakit pinggang dan terkadang tidur di jalanan. Itu semua beliau korbankan hanya untuk memikirkan sesuap nasi untuk kekasih hati. Pengorbanan ayah begitu luar biasa. Beliau yang di laut melawan panasnya matahari yang begitu dahsyat, sehingga membuat hatinya takut, cemas di antara hidup atau mati, di antara tenggelam atau selamat. Tapi itu semua tidak terasa berat oleh beliau, dikatakan cinta dan sayangnya kepada belahan jiwanya. Beliau yang di sawah berangkat pagi-pagi dari rumah dengan membawa sedikit perbekalan, tertatih-tatih di samping jalan dan terkadang terhimpit kendaraan. Kemudian pada saat beliau telah sampai di tempat tujuan, beliau mulai memainkan pinggangnya yang mulai sakit, tulangnya yang mulai keropos, tatapan matanya yang telah layu, ditambah panasnya matahari yang begitu dahsyat, sehingga sedikit demi sedikit keringat mulai mengalir dari wajahnya, keringat mulai mengalir dari hidungnya, keringat mulai mengalir dari kelopak matanya yang sangat sudah tua. Namun dengan sedemikian, ketahuilah hadirin, itu semua beliau korbankan. Beliau tak peduli tubuhnya sakit, beliau tak peduli hidupnya sengsara, bahkan nyawa sekalipun siap beliau korbankan demi seorang anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian ibu adalah wanita yang sangat berjasa di dalam hidup kita. Tanpa dirinya kita tidak akan hadir di dunia ini. Tetapi terkadang-kadang kita sebagai anak lupa diri hadirin, kita menjadi anak durhaka, kita sering marah kepadanya, kita pernah membentaknya, kita pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepadanya, bahkan sampai-sampai na'udzubillah thumma na'udzubillah, tangan pun pernah kita layangkan kepadanya. Di manakah hati nurani kita sebagai anak? Kenapa kita begitu kasar kepadanya? Apakah kita lupa 9 bulan kita berada di dalam kandungannya, kita dibawa ke sana kemari oleh ibu. Di saat itu makan beliau susah, mau minum pun payah, tidur pun tak nyenyak, berdirinya sakit-sakitan. Seluruh aktivitas yang beliau lakukan semuanya serba sengsara. Hingga tiba saatnya, detik-detik kita tiba di dunia ini, tepatnya pada pukul 1 malam. Di saat itu pula ibu merasakan sakit yang luar biasa. Beliau tidak dapat memejamkan matanya, walaupun hanya sesaat. Bahkan ibu merasakan sakit yang tidak tertahankan, rasa takut yang tidak bisa
sakit itu terus berlanjut sehingga membuat ibu tak bisa lagi menangis. Pada saat itu pula ibu melihat seolah-olah kematian menari-nari di hadapan matanya. Lupakah kita dengan kejadian tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perjuangan seorang ibu tidak hanya berhenti di situ saja. Hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tahun berganti dengan tahun. Selama itu pula ibu selalu setia menjadi pelayan kita yang tidak meminta bayaran walaupun hanya Rp1. Ibu menjaga kita dengan penuh kasih sayang, menjaga kita dari gigitan nyamuk, menyelimuti kita tak kalah dingin, serta mencium kening kita menandakan cintanya kepada sang anak. Masya Allah. Hadirin, kalau kita simak secara sesama dan paparan di atas menggambarkan bahawa begitu besarnya jasa kedua orang tua, maka jangan sekali-kali kita sakiti keduanya. Jangankan menyakiti, mengatakan oh saja tidak boleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uff, janganlah engkau kata kepada keduanya kata-kata uff, wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karimah, dan berbicaralah kepada keduanya dengan perkataan-perkataan yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada ayat di atas terdapat sebuah larangan yang menunjuki atas keharaman, iaitu jangan sekali-kali kita katakan kepada kedua orang tua kata-kata Allah. Sekarang timbul pertanyaan, pada ayat tersebut Allah hanya mengucapkan kata-kata Allah, lalu bagaimana dengan memukul? Apakah juga diharamkan? Sebagai jawaban, analogi usul fiqh menjawab, seluruh ulama telah sepakat atas perbuatan memukul adalah haram, dan memukul merupakan furuk di dalam rukun qiyas, yang mana memukul terlebih mubalaghah pada menyakitkan bila dibandingkan dengan kata-kata yang merupakan asal rukun qiyas. Maka memukul juga diharamkan berdasarkan hukum perqiyasan yang dinamakan dengan qiyas aula. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun kesimpulannya adalah, coba kita renungkan, hari ini ibu dan ayah telah tua, punggungnya telah bungkuk, tangannya mulai gemetar, berdirinya harus dipapa, duduk pun harus dibantu. Sekalipun begitu, cinta dan sayangnya masih sama seperti dulu, masih sama seperti lautan yang tak pernah kering, masih sama seperti matahari selalu bersinar. Namun pertanyaan besar hari ini bagi kita semua, sudahkah kita membahagiakan keduanya? Sudahkah kita membuat keduanya menangis dikarenakan prestasi yang telah kita ukir saat ini? Atau sebaliknya, hari-hari yang kita lewati selalu membuatnya sedih, kita sering mengecewakannya, kita sering membentaknya, dan tak jarang beliau menangis kerana tingkah laku kita kepadanya. Hadirin, andai kata keduanya masih ada di sana, segera pergi kepada keduanya, minta maaf atas segala dosa, cium kedua keningnya, dan berbuat baiklah kepada keduanya. Dan bila mana keduanya telah dipanggil oleh Allah, engkau bangun tengah malam, sisipkan doa di dalam tahajud, ya Allah, ampunilah dosa keduanya ya Allah, sayangi keduanya ya Allah sebagaimana keduanya pernah mengingkari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang luar biasa. Dewan Hakim yang terhormat, peserta yang baru saja tampil, atas nama Ahlil Badri
dari Melabuh kelas 2D berkabilah Pantai Barat yang membawakan sebuah syarahan, ingatlah jasa kedua orang tuamu. Kemudian kita akan mengundi para pendai yang kita tunggu-tunggu selama ini jatuh kepada nomor undian pemegang 16. Kepada peserta 16, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Shadaqallahul 'azim. Kata-kata kemuliaan yang saya muliakan kepada almarhum abu, almarhumah ummi yang ada di Kubah, hanya doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Dan yang kami muliakan kepada pucuk pimpinan Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta sekeluarga, yang kami muliakan kepada seluruh Dewan Guru, wabil khusus Dewan Guru yang menjadi Dewan Juri pada malam yang berbahagia ini, dan yang teristimewa kepada seluruh sidang thalabah yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia dengan kekuasaannya. Ya Allah jadikan dalam berbagai macam suku, Allah hiasi dengan beribu macam bahasa. Tapi walaupun begitu, Allah jadikan satu dalam satu naungan agama. Agama yang ada di sisi Allah, agama yang dibawa oleh Rasul, yang disiarkan dengan penuh usaha dan kerja keras, yang dilandasi dengan ilmu agama, yang sehingga Islam tersebar luas di seluruh dunia. Maka pantas kita selaku umat mengingat jasa Rasulullah, mengenang kerja keras beliau dengan cinta kepadanya. Maka beranjak daripada inilah tergoreslah hati saya untuk mengangkat satu topik acara yang telah saya beri tema cinta kepada baginda melalui cinta agama. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, cinta merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dikarenakan dengan cinta kita bisa mendekatkan seseorang, dengan cinta kita bisa merindukan seseorang, dan dengan cinta kita bisa memiliki hati seseorang. Hidup tanpa cinta bagaikan taman tanpa bunga, ibaratkan kapal tanpa nahkoda, tak tahu arah mau kemana, seperti layaknya tersesat dalam hutan rimba. Oleh karena itu hadirin, apa hakikat cinta yang sesungguhnya? Kalau seandainya cinta itu dari mata turun ke hati, sungguh kita tidak mencintai Rasulullah, sungguh kita tidak sayang kepadanya. Mengapa hadirin? Dikarenakan
tidak muncul. Yang pada hakikatnya cinta berawal dari hati, tumbuh rasa sayang untuk memiliki. Rasulullah merupakan sosok pecinta sejati. Kehadirannya membawa cahaya, menyinari seluruh isi alam semesta, mencerahkan hati manusia, berkilau melebihi indahnya permata. Ia memang manusia biasa, tapi kesabarannya tiada tara, ketabahannya sungguh luar biasa. Walau beliau sering dicaci dan dihina, tapi senyum maaf darinya tetap suci bercahaya. Ketika beliau dilahirkan, tidak ada kata yang terucap dari lidahnya melainkan ummati. Sebelum ajal menjemput sang Nabi, ia lupa terhadap anak dan istri karena terlalu cinta terhadap umat ini. Lantas hadirin, mengapa kita terlalu sibuk memikirkan orang yang belum tentu membalas cinta kita, tapi kita melupakan orang yang selalu menyebutkan nama kita di setiap doa? Mengapa kita terlalu sibuk mencari perhatian orang yang belum tentu bersama kita, tapi kita tidak pernah mengingat orang yang meletakkan nama kita di hatinya? Seperti cinta kepada Rasul yang tak harus melihatnya ketika malam laksana purnama, siang harinya bagaikan sang surya, tapi cinta kepada Rasul itulah dengan mengikuti sunnahnya. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Adu alaiha bin nawajid, inilah sunnahku dengan gigi geraham. Engkau yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi salawat kau tak pernah. Engkau yang mengaku sayang kepada Rasulullah, tapi sunnah Nabi kau abaikan. Engkau berdosa, tapi kau tak merasa berdosa. Engkau salah, tapi kau tak merasa bersalah. Jangan kau jadikan perkataanmu tersebut sebagai hiasan bibimu semata, sebagai pemanis mulutmu saja, tapi jadikan sebagai bukti nyata kalau kita cinta kepada baginda. Tanamkan dalam hati sedalam-dalamnya. Jangan mudah terpengaruh dengan isu belaka. Nampakkan kita selaku umat yang menyiarkan syariat, umat yang memperbanyak salawat, dalam arti kata cinta kepada Nabi Muhammad, sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam satu hadis, man ahabbani, siapa saja yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, adalah orang tersebut bersamaku dalam syurga. Maka apa yang diberikan Nabi kepadamu, terimalah. Apa yang di dalam Nabi kepadamu, tinggalkanlah. Jangan engkau sia-siakan satu mutiara, jangan engkau tinggalkan satu permata, sebelum akhirnya kau menyesal pada suatu masa. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, di saat kita menyaksikan realita kehidupan hari ini, banyak di antara kita mengejar hal-hal yang tak pasti, lupa terhadap kalam ilahi, tak menghiraukan sunnah Nabi. Keburukan selalu tertanam dalam nurani, yang sehingga kita lupa diri bahwa dunia yang kita jalani dipenuhi berbagai macam duri. Lebih daripada itu, oleh sebab itu hadirin, jikalau sudah begitu, mata tidak melihat kebaikan, telinga tidak mendengar kebajikan, hati pun tak dapat merasakan indahnya Islam. Di saat itulah Islam dianggap asing oleh segelintir manusia, sesuai dengan ramalan Rasulullah SAW. Padahal Islamu ghariban, permulaan Islam itu asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan Islam akan kembali asing sebagai permulaan. Jikalau Islam sudah dianggap asing, Al-Quran mereka abaikan, sunnah Nabi dilenyapkan, salawat dijadikan bahan candaan. Sedikit demi sedikit manusia mulai menjauhi daripada Tuhan dikarenakan dilanda kemusyrikan. Maka oleh sebab itu hadirin, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi canggih pun dikeluarkan. Itu hanya untuk
boleh titip. Bahkan hadirin, siapa yang dapat menggantikan Abu almarhum Muhammad bin Zamzami? Kalau pemuda Islam, penerus Islam, pejuang agama Islam, moral dan akidah diperjualbelikan. Oleh karena itu hadirin, ini perlu kita camkan dalam hati. Jangan mudah terpengaruh dengan teknologi. Itu hanyalah siasat para Yahudi agar Islam musnah dari bumi ini. Yang dapat kita ambil kesimpulan, kita selaku umat yang cinta kepada Nabi Muhammad tidak harus dengan melihat, dikarenakan zaman kita dengan zamannya sudah lewat. Tapi apa boleh dibuat, melainkan dengan bersalawat, bersungguh menyiarkan syariat, menjalankan sunnah dengan taat, yang sehingga di hari akhirat kita memperoleh darinya syafaat. Berbeda dengan cinta pemuda yang mereka lebih mengutamakan fisik muka, menyepelekan masalah agama, sehingga di tengah hubungan mereka putus asa dan merana dikarenakan dilanda putus cinta. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah adalah pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik, yang menjadi pedoman bagi kita, yang menjadi patokan kepada kita. Tapi masih ada di antara kita, di antara saudara kita, yang mereka sibuk dengan kelalaian. Mereka lupa keadaannya selaku umat. Padahal ketika beliau dilahirkan, tidak ada kata yang terucap dari lidahnya melahirkan umat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, peserta yang baru saja tampil, atas nama Sabil Ajril dari Trumon, kelas 3B, yang berkabilah Pantai Selatan. Selanjutnya kita akan mengambil salah seorang pendai yang cukup terkenal namanya, jatuh kepada nomor 3. Kepada peserta nomor 3, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya mar'atus salihah. Kata-kata ketaksiman saya yang saya muliakan kepada Abu Al-Mahum dan Umi Al-Mahmah berserta Abi dan Dami. Hanya doa dan tempat kami kirimkan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan yang saya muliakan kepada Abu Pimpinan Dayah Darul Ma'arif wal Ma'arifah beserta keluarga. Dan yang saya hormati kepada seluruh dan guru markab Dewan Juri yang menjadi yang bijaksana. Terima
kasih juga saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah sudi memanggil nama baik saya yang tak lain dan tak bukan untuk membawa sebuah pidato yang bertema dialah yang setia di antara yang setia. Alam yang diciptakan oleh Allah penuh sejuta keindahan. Ada kala pesona keindahan tersebut terpancarnya di laut maupun daratan. Di laut Allah menciptakan makhluk yang disebut dengan ikan. Di daratan Allah menciptakan makhluk yang dinamakan dengan sebutan insan. Di antara insan yang satu dengan insan yang lainnya, rasa-rasanya masih belum sempurna jika tiada ikatan cinta. Begitu pula dengan cinta, agak-agaknya masih kurangnya kalau tidak dipupuk dengan perasaan setia. Nah, kesedihan inilah yang menjadi pencinta pada yang berbahagia. Sebelum kita berbicara lebih dalam, mungkin di antara anda yang menyangka bahwa tema yang telah kami tuturkan tadi berisikan sebuah mati daripada utaran hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Idza mata bani Adam, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, niscaya terputus amalan. Illa min salasatin, kecuali daripada 3 perkara. Min sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah, wa ilmun yantafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, wa walidin salihin yad'u lahu, dan doa anak yang soleh. Namun talabah pada sakilan, bukan 3 perkara tersebutnya akan kami bahas, bukan 3 perkara tersebutnya akan kami kupas, melainkan kami akan menyebutkan 3 sosok manusia yang setia di antara ribuan bahkan jutaan lainnya. Sebelum kita menyebutkan ketiga sosok manusia tersebut, ada baiknya kita ulas sedikit apa itu kesetiaan. Kita ulas sedikit apa-apa saja yang menyangkut dengan kesetiaan. Seorang dosen jurusan pendidikan mengatakan kesetiaan adalah ketulusan, kesetiaan adalah anugerah, kesetiaan adalah perjuangan, tidak melanggar janji atau berkhianat, serta mempertahankan cinta dan janji bersama. Terkadang tanpa kita sadar, hadirnya rasa kesetiaan tersebut dikala seseorang telah mencintai seseorang lain. Di saat seseorang telah terlalu sayang terhadap seseorang lain, seorang insan yang telah mempunyai rasa kesetiaan terhadap insan yang lain, maka insan tersebut akan melakukan berbagai macam cara, akan memperbuat berbagai macam upaya demi orang yang dicintainya hidup seperti apa yang diinginkannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Seorang cendekiawan mengatakan 3 sosok manusia tersebut yang setia kepada kita. Yang pertama adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kekasih Allah, buah hati Aminah dan Abdul. Yang kedua adalah seorang ibu, dan yang terakhir adalah istri yang solehah. Yang pertama adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kekasih Allah, buah hati Aminah dan Abdullah. Kecintaan beliau kepada kita tiada tandingannya. Kesetiaan beliau kepada kita selaku umatnya tiada yang dapat mengalahkannya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin
dimulai sejak lahirnya ke dunia hingga akhir hayat hidup. Rasulullah masih memikirkan kita sebagai umatnya. Luar biasa perjuangan Rasulullah kepada kita, kecintaan Rasulullah kepada kita, kasih sayang Rasulullah kepada kita. Itu menandakan apa? Begitu besarnya pesan Rasulullah curahkan kepada kita selaku umatnya. Yang kedua adalah seorang ibu. Allah berfirman, "Wa wasaina insana biwalidayhi," dan kami telah perintahkan kepada semua manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sakit yang bertambah-tambah. Wa fisalhu fi amaini, dan mengandungnya dalam keadaan dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Hadirin sidang Allah yang dirahmati Allah. Kesedihan dan pengorbanan seorang bunda terhadap anak tidak boleh dipandang sebelah mata. Berawal dia sejak mengandung, kita dikandung dengan susah payahnya. Kemudian di saat melahirkan, kita dilahirkan dengan tetesan air mata yang membasahi pipi. Di ketika itu hanya satu yang ia pikirkan, kita terlahir menatap dunia dengan keselamatan meskipun nyawanya yang menjadi taruhan. Hadirin dalam bumi surga yang dirahmati Allah. Yang terakhir adalah istri yang solehah. Dialah wanita yang mana di zaman ini sangat susah dicari. Kenapa? Karena pengaruh dengan teknologi yang bernampak negatif di permukaan bumi. Kemudian dikarenakan kecintaan, kasih sayang dan kesetiaan sang istri kepada suami di zaman milenial ini, sangat sedikit mendapatkan seperti yang dikatakan oleh Nabi. Apabila diperintah ia taat, apabila dipandang ia menyenangkan hati suaminya, dan apabila suaminya tidak ada di rumah ia menjaga diri dan harta suaminya. Hadirin sidang Allah yang dirahmati Allah. Yang terakhir, segitutaannya seorang istri kepada suaminya, kecintaannya, kesetiaannya, dan kasih sayang yang ia berikan sepenuhnya. Maka tidak sulit memperdapatkan. Bagaikan mencari burung yang kasih sayang. Bagaikan mencari barang yang langka di dunia, ibarat perhiasan yang mahal harga. Hadirin dalam bumi surga yang dirahmati Allah. Kesimpulannya, seorang yang memiliki rasa kesedihan terhadap seseorang lain, maka orang tersebut akan melakukan berbagai macam cara, akan memperbuat berbagai macam upaya demi orang yang dicintainya hidup seperti apa yang diidam-idamkan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ingat olehmu wahai talabah sekalian, apa yang dikatakan oleh seorang cendekiawan, manusia yang setia kepada kita, yaitu Rasulullah, kemudian seorang ibu, dan yang terakhir adalah istri yang solehah. Rasulullah, luar biasa perjuangan Rasulullah kepada kita, berperilaku bijaksana, kesetiaan dan kasih sayang yang berikan sepenuhnya yang ia lakukan sebagai kita. Dia melakukan segalanya, mengorbankan hartanya demi kita umat yang sangat dicintainya. Kemudian seorang ibu melakukan kesetiaan dan pengorbanan seorang ibu kepada sang anak sangat menakjubkan. Lihatlah di saat ia mengandung, melahirkan, mendidik dan membesarkan kita sebagai sang anak. Di ketika itu ibu hanya hadirin dalam bumi surga yang dirahmati Allah. Yang terakhir adalah istri yang solehah. Nabi pernah berkata, apabila
Dewan Hakim yang terhormat, peserta yang baru saja tampil, atas nama Rizki dari Abdia kelas 1B yang berkabilah Pantai Selatan, yang membawakan sebuah judul Dialah yang setia di antara yang setia. Dengan berakhir peserta yang baru saja tampil, maka berakhirlah acara kita pada malam ini. Dan saya selaku protokol mengucapkan banyak minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.